Pak Haji ngegas ya. Gila ini, karena gue pakai Shell Fulham. Karena kita hari ini banyak ngebahas tim mediocre nih. Iya. Ini Fulham, kan anti mainstream gue. Jadi jangan bilang gue nggak netral atau nggak objektif. Karena gue Fulham aja gue pakai Shellnya sekarang. Luar biasa memang Pak Haji. Karena untuk baju seragam gue nggak kelihatan ya. Buat nutupin. Oke, Jebretim ternyata Jebretim ini masih ini loh nungguin gue Ji. Walaupun gue udah lama vakum. Iya. Nggak pakai cleaner ya. Bener. Tapi baju Indonesia tuh kayak bunga mawar lagi merona ya. Mohon maaf nih, lo kayak Coach Justin ya, lama-lama tuh ngomenin gue. Ya, tapi gue kemarin lo roknya bunga-bunga, Iya. sekarang mekar bunganya di atas di Memang baju. Nesa tuh selalu beda. Makanya gue pikir gue udah lama gak siaran tuh terlupakan, tergantikan Bener. Intan. Ternyata enggak. Timnya Nesa, timnya Intan. Walaupun ya gue kalau Koci. walaupun ya gue kalau kesini Ji tadi siaran lagi juga sama Koci cuma disuruh-suruh beli kopi. Pesenin kopi, mana kalah gitu. Tapi emang iya, kemarin gue banyak baca komen-komen dari Jebretin, emang kembalinya Nesa tuh paling dinantikan. Wih. Karena tiba-tiba suka hilang gitu, kenapa? Ini Nesa pada covid apa gimana? Enggak. Nggak Nesa lah. sehat. Gitu. Semalam juga rame Nes ya, ada banyak trofi-trofi nggak penting dimainkan di sana. Yuk Arteta yuk, kita butuh hiburan yuk. Nanti malam ya ada Nanti Arsenal malam. main di Carabao Cup. Iya, Dan ada ini juga Carabao Cup. hasil-hasil dari Piala Liga tadi malam tuh Nes. Iya. Macam banget, ada tim-tim yang udah main dari Premier League. Gua Ada nggak kayak kelihatan kemarin tulisannya. ada West Ham main juga, ada Leeds di sana juga menang, ada Brentford menang, Watford menang, Nottingham Forest, terus juga ada, ya kalau yang tim Premier League-nya belum semuanya main hari ini. Leeds tadi menang. Nah ini yang nanti malam main, ada Arsenal lawan West Brom yang bekas juga dari Premier League juga. Terus ada Newcastle lawan Burnley dan juga Southampton yang kemarin nyeriin MU lawan Newport Country. Lo Ini nonton juga Ji, Carabao? nonton, Kira kalau MU. Kalau Kalau MU. Gak usah Kalau MU ditanya main itu di sih. Carabao kan ada di itu, di TV ikan. Kamu suka begitu sih. Pak Haji ya walaupun tangannya lagi di plester tetap aja. Makanya kan nunjuk terus gini. Tapi gue kalau sweet kalah mulu Nes. Karena gue cuma bisa manusia. Kalah sama gajah ya. Oke, tapi kalau Kita yang pastinya orang. Ji buat Orang dong ini. yang pastinya gue sama Panji itu punya kesamaan, Apa yaitu itu? kendaraan kita sama-sama pakai GeForce. Masuk. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Ya. Ini adalah produk lokal yang pabriknya ada di Indonesia. Pokoknya luar biasa, nggak kalah kualitasnya sama produk-produk luar. Di mana Nes pabriknya Nes? Apa? Di mana lokasi Oh, pabriknya? pabriknya tempat gue vaksin kemarin. Di mana? Dia tahu ya. Mantap, mantap loh dia. Kelinci gue vaksin di situ, Ji. Oh iya. Iya. Foto-foto nggak sama abang-abangnya? Enggak. Enggak ya? Ngobrol sama Pak Wandi kemarin. yang Oh, punyanya beda juga. tuh bosnya, buat Iya. abang-abangnya. Oke, pokoknya kalau kalian mau beli aki buat kendaraan kalian, sekarang kan lagi pandemi nih, repot mungkin mau kemana-mana, mau pesan atau apa segala macam, beli Tinggal. aja dari e-commerce kesayangan kalian, Yes. kayak dari Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak dan lain-lain, tinggal di search aja GeForce. Itu dia, dan di follow Instagramnya di GeForce_id karena saat ini ada lomba review produk yang berhadiah total 9,5 juta Wow. rupiah untuk video review yang paling menarik. Jadi kalian iseng-iseng cuma di rumah punya beli produk GeForce, di review, siapa tahu videonya menarik, nanti bisa memenangkan hadiah yang total hadiahnya 9,5 juta rupiah. Nah itu dia, kalian juga bisa manfaatin tuh, bisa beli sekarang, pasangnya nanti dimanapun dan kapanpun. Ya, Mumpung lagi promo, Ji. Makanya, dan hari ini rame karena ada dua fans Arsenal yang deg-degan bermain timnya nanti malam, tim favoritnya, padahal mainnya cuma di Piala Kebo gitu ya, tapi udah deg-degan karena kelasnya di situ. Padahal dia domba ya, tapi dia mau bermain di kebo gitu, Dia Ji. suka berkurban kayaknya, domba, kebo gitu ya. Sesuai judulnya Nes, hari ini Iya. apa Nes? Judulnya hari ini. Niat nggak sih? Niat nggak sih siaran? Niat nggak sih ya? Kita niatnya tanda tangan. Tanda tangan aja pulangnya. Oke, Gitu. Jebretin kayaknya udah gak sabar, Ji. Betul. Mau bahas laga-laga besar seimbang antara Arsenal dan West Brom. Seimbang nih, seimbangnya. Seimbang. Oke, Oke. langsung aja deh kita panggilin Coach Justin dan Bung Harpa. Tapi setelah ini nih, kita lihat Stand up ada bola. stand up bola raga satu ini. Seneng gue Liverpool menang. Ada yang punya Arsenal. Koji, tolong Arsenal diganti logonya dari pistol air. Sudah stop, jangan ada ngomongin Arsenal, kan aku mau ngomongin rivalnya, Manchester United. Kalian pendukung MU, kalian gak usah sok-sokan, kalian juga kemarin tidak bisa menang ngelawan Southampton. Main Sebelumnya perkenalkan nama saya Ali Akbar. Saya dari Ternate, Bang. Saya dari Ternate, Maluku Utara. Ya? Ada Ternate. Ih, mantap. Ternate mana, Bang? Wih,
orang Pulau Jawa, bro. Jawa berarti. Barca selalu diving Iya, terus. Betul. Diving apalagi masih Pedro, Neymar itu Busquets tuh paling lembek sekali disentuh dikit langsung jatuh. Kayak apa tuh Kayak lembek? pepeda. Itu dia stand up olahraga bersama Ali Akbar runner up Suci 9 komik asal Ternate yang dijamin ger. Nanti malam jam 9 sudah bisa disaksikan di Jebret Media TV. Bung Harpa dari puncak macet ya. Waduh, untuk tadi pas banget ya. Jadi, Untung naik helikopter kan? nah, helikopter. Jadi ya udahlah. Helikopter, tapi Lancar yang ini masker masih turun-turun terus ya. Iya nih nanti kalau lagi ada gambar masuk yang bagusan Setiap dikit ya. episode Mas Harpa siaran itu maskernya turun terus bikin salah fokus. Ada yang ngitungin loh, Ada yang berapa ngitungin. kali katanya. Dan kemarin ada yang protes juga, kenapa Coach Justin nggak duduk di samping? Berarti ada Tapi yang di salah tengah, dengan- artinya ada sesuatu dengan dunia ini. Iya, Makanya gue taruh di samping lagi sekarang. Karena ngelihat coach di tengah tuh kayaknya kayak merasa inferior gitu ya, kayak kesempitan. Udah gitu segedenya kan ada apa kemarin Bang Mehart ya? Siapa sih? Kemarin Iya, sebelum iya, Mehart ya. benar. Dan ada Alvino juga yang ya gitulah. Dikeplak-pelakin mulu sama dia. Tapi emang jahat ya. Kacau nih. Jebret tim, tolong dong komentar tuh jangan terlalu sadis itu. Vino katanya diganti jersey aja lebih bagus. udah jahat banget emang Jebret tim. Ini kok Fulham nih baru. Karena gue pakai seragam. Oke, kita Kita lagi ngomongin- tes mental di sini. Kita DP itu emang selalu menghadirkan yang spesial karena kemarin kita terlalu anti mainstream terus season bahas tim besar. Kita sekarang menguji host maupun panitia yang membahas tim-tim dari yang itulah. Ya mohon maaf ya karena kita masih menunggu tim-tim besar bertanding di Liga Champions kan kemarin masih ada kualifikasi playoff terakhir menuju fase grup Liga Champions. Ini ada yang kemarin ada Benfica, Malmo dan juga Young Boys yang sudah lolos ke fase grup Liga Champions. Kalau Benfica, Malmo udah biasa lah. Ini juga nanti kita bahas juga tentang PSV yang akhirnya harus tersingkir sama Benfica. Gue tahu ujungnya kemana nih. Kemudian itu dia masih ada Young Boys yang juga lolos dan juga ada Malmo yang timnya Zlatan Ibrahimovic lolos. Tapi kita ngomongin Benfica Malmo udah lumayan sering juga ada di Liga Champions beberapa tahun terakhir walaupun cuman terutama Malmo cuma jadi pelengkap penderita. Young Boys ini kan sebenarnya bukan pertama kali, juga berapa kali jadi tim pelengkap penderita di Champions League. Kalau kalian melihat tim yang dari langganan dari Swiss inilah si Young Boys ini melihat dia harusnya tim-tim kayak gini mainnya di Conference League aja nggak sih coach? Karena ini justru membuat persaingan ya lebih merata gitu dengan adanya tim-tim dari strata yang lebih bawah di Eropa. Sekarang kalau kita lihat UEFA ini kan curang. Ya. Jadi kalau UEFA mengeluarkan sebuah kebijakan, lu harus pikir jangan iya aja. Kritis ya. Lu harus pikir di belakang ada apa ini dengan UEFA kenapa keluarkan kebijakan ini. Nah sekarang tim kalau Young Boys masuk itu kan harus ada yang dibantai. Kalau semuanya bagus, tim-tim yang kayak apa namanya yang menengah ke atas bisa nggak lolos. Ujung-ujungnya kalau mereka masuk ke sistem gugur, sedikit yang nonton, ngerti nggak? Iya, iya. Maka dari itu tim gurem-gurem ini dimasukin, biar kecuali Inter yang tolol itu udah dikasih tim gurem tetap nggak lolos. Gak Ngerti gurem nggak? itu ada Gladbach segala macam. Ya elah Gladbach tim gurem Real lagi. Madrid bukan gurem kok sama Shakhtar. Dia juga Real Madrid gurem. doang ya enggak. Gimana Bung Kenapa ngelihat Ya. ada yang Boys ini fenomena yang sebenarnya bagus untuk diteruskan untuk menjaga keseimbangan lah biar nggak semua tim-tim besar karena UEFA kan emang mainnya ada dari tim-tim yang dari bawah juga bisa ikut meramaikan persaingan. Lu Ya sebenarnya ngeliatnya kalau seperti ngeliat dari teknis Young Boys ini sampai mana sih? Iya, Makanya iya. kan gitu. Fase grup aja Ya, udah- fase grup aja mungkin Nggak lolos. nggak Belum tentu lolos Iya. ya. Nah, cuman lagi-lagi balik kalau kita bicara UEFA kita bicara duit. Jadi Iya, ujung-ujungnya pasti ke situ. Oke. Jadi dia memperbesar seperti wacana Euro ditambahin dan segala macam itu kan ujung-ujungnya duit. Nah, sekarang masalahnya kalau dia bisa beriringan dengan kualitas kompetisi mungkin it's okay ya. Tapi ini kan yang menjadi debatable. Coach juga selalu bilang, "Alah itu Makedonia Utara kalau kita bicara Euro atau kalau Finland. Terus kalau kita bicara Champions League mungkin Cluj ya dari Rumania atau tim-tim yang ya semenjana Cluj. sekali-sekali muncul tapi mentoknya di grup gitu. Ya. Nah, cuman lagi-lagi kalau kita bicara politik, suara-suara rakyat jelantah ini kan dibutuhin juga. Betul, Karena ketika betul. mereka suara mereka diterima dan
diteruskan, ini kan mereka dapat dukungan. Jadi ya lagi-lagi politik UEFA ya begitulah kata coach itu. Tapi kalau untuk tim-tim seperti ini ketika mereka lolos ke fase grup tuh duitnya lumayan gak sih buat tim-tim yang memang itu lumayan kan? Ajax waktu di Champions League ya, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sebelum tendang 1 bola kan dia ikutin kualifikasi dulu kan. Ya betul. Sebelum 1 bola datang udah dapat 40 juta. Oh, buat tim Untuk yang klub itu, kayak Ajax, itu betul. gede banget. Apalagi buat yang kayak gini ya, Iya, yang kayak yang boys gitu. maka dari itu PSV kemarin nyeselnya minta ampun nggak lolos. oke. Cuman 1 gol doang. Oke. Iya. Oke, sebelum kita ngomongin PSV-nya nih menarik juga karena PSV yang sebenarnya kemarin juga ada Mario Götze dan beberapa pemain yang sebenarnya lebih kita kenal, dia tersingkir. Tapi kita ngomongin soal dari sisi yang bos ada pemain namanya Jordan Sibachu. Ini pemain Amerika. Ini kita pernah ngebahas juga dia menjadi bagian dari fenomena Amerika yang juga lagi banyak bermain di Eropa, yang katanya banyak generasi-generasi muda yang bisa membuat Amerika bisa kembali kuat di timnasnya. Kalau lo melihat ini Jordan Sibachu ini seperti apa fenomenanya? Pernah lihat main nggak? Kemarin dia pernah main di Rennes juga. Gue jujur nggak terlalu mengikutin pemain ini ya. Cuman gue mau bicara secara makro. Amerika ini kan dia punya sources yang ya bukan limitless ya, cuman yang luar biasa lah. Jadi apapun olahraga, apapun bidang yang mereka nggak nomor 1, tapi kalau mereka mau geluti pasti mereka bisa naik lah ke persaingan atas ya. Siapa lagi backnya si Barca ya kalau nggak salah ya? Ya, Des, terus McKennie Juventus, Pulisic Chelsea. Nah itu kan sebenarnya muncul bukan kebetulan. Jadi memang hasil dari kompetisi ataupun Kalau Des kebetulan, wong dia nggak pernah main di Amerika. ya oke lah secara umum. Cuman maksud gua at the end tetap olahraga itu olahraga terutama sepak bola itu grassroots. Jadi kalau lu nggak ada basicnya di situ ya gitu-gitu aja paling. Lo kalau ngeliat ini si Bacu kan sebenarnya dia juga dari Prancis besarnya kan, bukan kayak yang Pulisic yang memang besar di Amerika. Kayak Des gitu lah. Ya. Artinya sebenarnya Amerika juga lebih menguntungkan kali ya mencari pemain-pemain seperti ini dibanding hanya mengandalkan dari talenta lokalnya doang gitu. Jadi mereka dulu itu kan sudah membuat kebijakan mendatangkan pemain bintang yang mahal. Oke. Gue masih ingat Kakak itu gajinya lebih banyak Kakak sendiri, lebih banyak daripada teman-temannya satu tim. Iya, Ngerti nggak? benar-benar. Itu kan dalam industri sepak bola nggak make sense. Tapi mereka butuh marquee player untuk mengangkat liganya. Ternyata nggak begitu ngangkat juga, so-so aja. Nah mungkin ini next step-nya marquee player udah ada nih. Udah kita lakukan, udah ada periodenya let's say 10 tahun kita lakukan, sekarang kita ke pemain muda. Nah kalau pemain muda yang nggak ada, mereka cari Yang main di luar. yang punya keturunan itu siapa? Salah satu Des. Des itu kan bisa milih Belanda atau Amerika. Dia pilih Amerika karena dia tahu di Belanda nggak bakalan masuk. Oke. Kalau naturalisasi kalian tahu nggak sih itu prosesnya seperti apa? Kalau yang memang keturunan gitu, apakah memang setiap negara boleh langsung gitu atau minimal harus main jujur di ya, negaranya? gue agak bingung dengan statementnya Indra Safri Nah, yang dia kemakan bilang pancingan gua. yang dia bilang FIFA nggak memperbolehkan itu Iya, karena untuk gue itu lucu. Iya. Kenapa di Eropa semua Pada boleh dan naturalisasi. udah 1001 contoh lah. Iya, Nggak iya, usah gue kasih contoh lagi. Kenapa di Indonesia tiba-tiba emang FIFA bikin aturan khusus buat Indonesia? Itu kan dari zaman Ferenc Puskas kan udah ada kalau nggak salah. Iya. Udah dari zaman dahulu. Bahkan bisa main dua negara zaman dulu. Bahkan kalau nenek moyang lu, Sarang pelaut kan? kalau nenek moyang lu punya darah Indonesia, turun-turun 5 generasi, selama lu bisa membuktikan, lu bisa. Oh. Ngerti iya, nggak? iya, Lu iya. bisa kalau diminta. Jadi gue nggak ngerti alasannya di mana kenapa seorang Indra Safri mengatakan itu. Gue tidak menjudge ya karena gue nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau dengan statement dilarang tidak diperbolehkan Agak oleh aneh FIFA, itu gue nggak setuju. Karena kayak Singapura gitu main naturalisasi banyak banget dulu Filipina, kan. Filipina naik dulu gara-gara agak naturalisasi. aneh. Jepang dulu kan waktu dia mulai ngebangkitin Jeliki kan dia naturalisasi. Kalau nggak salah namanya kalau nggak Santos Junior aja pemain Jepang, pemain Brazil tuh. Jadi Mauro German Camoranesi banyak lah. Lu tahu 10 tahun yang lalu timnas futsal Itali, namanya itu tahu apa? Ya. Bukan Azuri, Ya. Brazuri. Karena banyak kan Karena itu bukan banyak, semua isinya Brasil. Keturunan Brazil. Satu tim Brasil semua, makanya disebut Brazuri, bukan Azuri lagi. Iya, itu isu yang setback lah kalau menurut gua ya. Itu udah harusnya udah selesai masalah kayak gitu kan. Betul.
Ya karena even mau dia bukan naturalisasi tapi memang punya keturunan, asal keturunan kan lebih nggak apa-apa lagi. Lebih nggak kan? Nggak apa-apa, betul. selama tidak pernah memperkuat timnasnya di sana Dan kan. selama memang punya kualitas harusnya sah-sah aja, nggak ada yang melarang itu. Iya. Memang itu layak. Tapi kita DPI bukan Depdagri, biarlah nanti Vino yang biar ngomong biar nggak di DPI. Sekarang kita ngomong dari PSV. Coach pasti seneng banget nih karena dia kan Nggak juga, putra gitu ya. PSV nggak lolos, Ini lihat gimana mau seneng? kualitas PSV yang ditinggal siapa lagi selain Dumfries? Ada lagi nggak sih memang yang Malen. membuat kekuatannya Malen ke Dortmund Iya. membuat dia memang kekuatannya segitu timpang sekarang lawan Benfica. Dumfries, Malen sama Rosario. Rosario pindah ke Nice kalau nggak salah. Rosario Argentina ya? Rosario Belanda. Oh Belanda ya? Iya. Gue malah nggak tahu Rosario mana itu. Dia pernah masih muda dan dia pernah 2 caps di Belanda. Oh, oke. Tapi gini, Sahavi itu gue berkali-kali nonton itu bagus. Cuman untuk Liga Belanda, Masih Ngerti ya, nggak? ya, kelasnya Liga Belanda. kenapa Sahavi main di Belanda bukan main di Italia, Prancis, Jerman, Spanyol dan Inggris? Ya. Karena kualitasnya memang Liga Belanda. Dan kemarin PSV dirugikan, menurut gue, Nah. Benfica dapat merah. Oh iya ya. Tapi kalau Pada saat Benfica nggak dapat merah, kayak di match pertama gue juga nonton full, PSV itu kurang beruntung. Kalah 2-1 oke, 1-0 perpanjang waktu, gol away nggak dihitung, oke? Kemarin pada saat dapat kartu merah, Benfica parkir bis. Nah, Pada saat PSV ketemu tim yang parkir bis, mereka just lack of quality. oke. Sesimpel itu. Ya even ada si Madueke yang lagi bahkan dibilang the next the next Madueke thing itu lah. berkali-kali gue nonton dan itu bener-bener bumi dan langit, Ji. Kadang bagus banget, Iya. kadang hancur banget. Bener-bener ngandelin skill Iya. skill aja gitu ya. Nggak ada tengahnya itu, nggak ada gray area untuk Madueke. Either black or white. Bisa jauh banget gimana kalau Kenapa? Bung Arfan ngeliatnya PSV sama PSV Benfica? dihabisin sama Coach Jasin aja, gue bagian Arsenal nanti. Oh, tapi kalau kita melihat dari so far pengalaman dan juga sepak terjangnya di Benfica di Eropa juga Ya, nggak bisa Benfica, diremehkan. ya, kan Benfica, sebenarnya. iya. True, kalau cuman tiap tahun kan mereka sering jual pemain. Betul, diambil Jadi ya regenerasi dan kemarin itu kalau gue bilang Benfica beruntung. Oke. Beruntung bahwa dapat PSV banyak emang peluang nggak jebol dan sedikit salah strategi PSV juga sih kalau gue bilang. Kalau Kurang bermain pragmatis. Harusnya 15 menit terakhir dia masukin 2 pemain yang kecil-kecil, Bruma masuk sama satu lagi lupa gue siapa. Teise kalau nggak salah. Harusnya masukin striker. Kalau perlu center back jadi striker, ngerti nggak lo? Iya, oke. Karena Buat Benfica bener-bener parkir bis. Main di belakang man to man, make war. Bikin perang aja di area sendiri ya. kiper. Nah mereka enggak. Mereka sampai detik akhir tetap stylish mainnya. Kalau gue sih cuman sedikit aja nambahin, gue menyayangkan 2 tim ini nggak lolos ke fase berikutnya. Karena bagaimanapun juga PSV salah satu ikonik Eredivisie. Iyalah, Kemudian Benfica juga justru jujur gue baru tahu ketika 2014 Liga Champions liputan ke sana, ternyata Benfica itu di sana di Portugal mungkin ya salah satu tim yang paling banyak fansnya. Dan kita tahu juga banyak pemain-pemain dari sana kan, Ederson Bagus. segala macam lah Bagus banyak. Dan semua. juga di level Eropa. Ruben Dias, Sebenarnya agak Bernardo. mirip kayak PSV nih. Jadi pernah juara tapi habis itu nunggu lama mengandalkan mungkin bakat alam. Tahun lalu kalau nggak salah masih kalah lawan Ajax. Iya. Iya. Ya tim-tim yang lahir kedua lah sebenarnya. Cuman secara basis massa sebenarnya Benfica ini luar biasa. di Oke, Eropa. kita lihat pokoknya nanti masih ada sisa 3 tim lagi yang akan masuk dari fase playoff ini untuk masuk ke fase grup. Tadi lihat deh, sisanya 3-nya siapa aja sih yang kemungkinannya? Tadi ada 3 tim yang masih belum bertanding yang masih akan menunggu. Salzburg, Oh, Dinamo Salzburg ya. Zagreb, Sheriff. Nah ini nih. Shakhtar sama Monaco. Shakhtar Terus sama Monaco. Moskow ya. Moskow siapa? Spartak. Itu apa sih yang itu? Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb Sama- lawan ini. Sheriff ya, Sheriff yang kita bahas kemarin ya. Kemarin sempat menang ya di leg pertama Sheriff ya. itu dari Wales ya? Sheriff itu dari mana? Dari mana? Sheriff dari mana? Oh, Dari Turki itu kalau nggak salah. Enggak. udahlah nggak paham itu. Ya, Apakah Sheriff nah itu dia kita yang nggak tahu. dari Israel atau di mana tuh? Ya itu bisa jadi kejutan tuh. Lumayan buat bahan konten jurnalis nanti kalau dia lolos ke fase grup akan dikulas-kulas. Oh dari Moldova, lebih aneh banget. Nah, pakai nama timur-timur Sheriff. sana lah itu. Oke kita pindah ganti bahasan. Pasti para jebretim pada bingung nih. Kok tuh main DPI ada Coach Jasin bahasa yang beginian. Karena kita ngomongin yang lagi rame, yaitu ngomongin Mbappe yang lagi rame dengan kisru Ronaldonya yang juga lagi diisukan apakah cabut kemana akan bisa membuat efek domino untuk Mbappe juga. Ini katanya Madrid sudah menyiapkan tawaran, udah melayangkan tawaran pertama yang katanya
masih ditolak opening bid-nya. Menurut kalian Mbappe layaknya dihargain berapa untuk Madrid sampai harus rela Emang melepas? udah ditolak resmi? Yang pertama Belum. ditolak, yang Oh, ya, kedua udah 3 kali Yang ditolak. 160 belum. belum. Sebelumnya Tapi udah ditolak. 3 kali kalau Apakah nggak dengan salah. harga segini udah Gini. masuk gitu? PSG tidak butuh duit sepeser pun. Iya benar. Oke? Betul. Tapi mereka sekarang lagi dalam sorotan financial fair play. Oke. Karena gajinya terlalu tinggi. Iya. Dalam arti PSG butuh income. Iya. Murni untuk pembukuan. Formalitas pembukuan. Formalitas pembukuan. Murni butuh itu, maka dari itu gue bilang Mbappe harus dijual. Daripada tahun depan gratis. Dan minimal yang gue baca juga, bener atau enggak gue nggak tahu. Agennya Lewandowski udah di Paris. Oh serius? Buat Agennya PSG? Lewandowski di Paris. Mau nyebrang ke London. Enggak. kali. Jadi gosipnya juga beredar bahwa si Neymar sama Messi nggak mau Ada CR. Maunya Richarlison. Ah, Ya, iya. tapi bisa juga. Gue pikir nggak, kita bahas semua opsi terbuka. Iya. Kalau Richarlison datang, artinya Messi sebagai false nine. Richarlison di kanan, Neymar kiri. Oke. Kalau seandainya Lewan yang datang, kayak di Barca, Iya. Neymar kiri, Messi kanan, Lewan striker. Oke. Ya, Oke. atau Messi di belakang striker Iya. ya. Kalau nggak jadi yang, kalau seandainya nggak beli siapa-siapa, masih ada Icardi. Ya, Oke. striker. Maka dari itu gue bilang, si Mbappe ini 99% dijual. Ya. Karena 160 feeling gue nggak ditolak lagi. 110 nggak akan tolak lagi ya. Karena butuh itu Ji, pembukuan. Ada Oke. income. Tapi kalau kita ngomongin Mbappe dilepas, artinya kan PSG nggak punya masa depan. Karena Messi udah umurnya udah berapa. Neymar juga udah usia matang. Dia kan bisa beli Haaland tahun depan. Ya artinya dia nggak punya pemain yang menjadi kebanggaan orang lokal gitu yang memang. Ini tim kan instan, jadi semua juga instan. Tapi tadi yang dibilang Koci, memang pertama yang harus diutamakan dulu kan bagaimana mereka mengatasi jeratan financial fair play itu kan. ya. Itu kalau dari PSG. Nah kalau dari Madrid gue lihat gini, mungkin kalau kita setuju dua tim yang paling banyak fansnya dan paling banyak bagus keuangannya FC Utrecht. Paling Man bagus United sama Madrid. Ya, kalau kita setuju ya, at least 2 dari 5 lah gitu. Jadi selalu lihat karakternya itu sama MU sama Madrid. Selalu hampir tiap tahun dia beli pemain bintang atau pemain yang bagus. Nah, menariknya Dan pemainnya di bangku cadangkan. nah itu benar kayak Hazard segala macam dia nggak terlalu penting. Kenapa? Karena kalau gue lihat dari aspek bukan teknis ya, tapi sebagai klub yang digadang-gadang terkaya di dunia, dia kan harus menunjukkan bahwa dia punya power, punya uang. Ya. Padahal dalam kondisi pandemik loh, dia masih mau ngeluarin duit 160 juta. Yang mana sebenarnya dia bisa aja tunggu setahun lagi kan, kalau memang dia lihat ke situ. Tapi itu tadi, klub ini mungkin mau menunjukkan bahwa nih loh, dalam kondisi pandemik juga gue bisa beli pemain 160 juta. Oke. Tuh. Tapi kalau dengan harga 160 juta buat Madrid sekarang dia belum jual-jual pemain mahal juga, belum melepas yang memang benar-benar harga Dia signifikan. jual Odegaard 40. Iya, tapi Terus buat 160 juta masih jauh lah. Kayaknya ada beberapa yang mau dilepas juga. Paling kan yang dilepas permanen kan siapa? Brahim Diaz kemarin Iya. kan. Iya, Terus juga kalau nggak salah dia total sudah kumpulin penjualan itu dari penjualan itu 120. Ya, remah-remah Oh, iya, itu kan 120. Iya, dikumpulin. jadi Tinggal ditambah sisa dikit ya. 40, jadi Kecil sih 160 itu. untuk gue make sense. Karena mereka nggak beli apa-apa lagi kan. kalau kita ngeliat udah dia perpanjang banyak pemainnya nih, Valverde, Courtois, Carvajal sampai Benzema, ini emang bener-bener kesannya Madrid nyiapin slot buat Mbappe masa depannya untuk membangun tim sekitar Mbappe. Kalau menurut kalian Pada setuju saat Mbappe datang, dia main di kiri, si Hazard bisa digeser ke belakang, bisa jadi pelapisnya Modric. Oke. Iya, Jadi Modric gelandang udah gua rasa kreatifnya. Atau Tahun Kroos terakhir lah, kali ya. at least bisa bermain di belakang striker dengan dua playmaker, dengan satu DM kan selalu main. Ya. Ngerti nggak? Tapi riskan nggak sih coach main begitu? Artinya kan dia nggak ada yang menjaga keseimbangan gitu kan? Tergantung peran si Casemiro Casemiro tuh. seperti apa. Oke. Jadi kalau seandainya itu terjadi, Casemiro udah nggak ke depan lagi. Nge-backup. Dan selama ini juga Nutup Casemiro aja. kan memang fokus di bertahan. Iya. Walaupun sesekali juga ke depan ngasih long shoot dari luar kotak, tapi gue rasa tetap nggak ada masalah Casemiro. Yang Modric jadi kekhawatiran gue sebenarnya. yang harus khawatir itu ya pemain mudanya kayak si Rodrigo, Vinicius kayak gitu-gitu. Tapi Vinicius tuh udah makin menurut gue ya, aura Latini udah agak hilang. Makin Yang hancur. kemarin dia Enggak, ngasih 2 gol ya. menurut gue dia mainnya udah lebih main tim, walaupun kemarin dari bangku cadangan masuk gitu. Jadi lebih impresif musim lalu karena lebih banyak dia latihnya masih kental. Tapi sekarang di 2 pertandingan awal, memang baru 2 pertandingan, tapi udah kelihatan lebih main tim. Gue nonton Vinicius 2 tahun dan gue bilang this is one of the best player dengan skill. Skillnya. Skillnya. Vision Tapi ya?
kayak Grealish. No vision. Skillful but no vision lagi. Asli ini lebih parah lagi nih. Tapi emang Tapi bukan tahun ini Visinya kayaknya- hancur-hancuran. tahun ini kayaknya- Tahun ini nggak tahu kita harus. Dua harus pertandingan lihat. itu coach Masek gue lihat Ya tahun lalu. 2 is not enough lah. Tapi mungkin Iya, tergantung makanya. pelatihnya juga nggak sih yang memoles Bisa dia untuk juga. mengajar Iya, memberikan bisa juga, visi. bisa juga. Kalau Zidane kan, oke hari ini kita main 4-3-3 pemain ini dah silakan main. Iya, betul. Dia ngomong biasa aja semua orang udah kagum sama dia kan. Zidane ya. Gue sih enggak. Ya, Bapak kan Ya, ya udah. Tapi ya sekarang Zidane kan itu soalnya. pernah ke Indonesia, gue diundang dinner sama Zidane satu meja, gue tolak, gue nggak mau. Tapi Serius. kalau kita ngomongin sekarang udah beralih ke Ancelotti. Ancelotti kan terkenal lumayan memberikan banyak kebebasan terutama kepada pemain-pemain Brazil dulu. Ronaldinho katanya party pun buat dia nggak masalah gitu kan. Kalau sekarang Ancelotti dengan dia memberikan banyak kebebasan sekarang oke nggak sih menurut lu untuk mengembangkan pemain-pemain terutama dari Latin kayak Vinicius, Rodrigo dan pemain-pemain lainnya yang memang Brazil lah ibaratnya yang memang agak dari sisi disiplin nggak terlalu ketat. Beda kan pelatih-pelatih zaman dulu yang ketat kan? Kalau pemain Brazil ini kan memang kulturnya kan begitu, Ji. Iya. Jogo Bonito. Iya. Jogo Bonito kadang-kadang Party habis ini dribbling. sebelum ini Iya. party iya, dulu. ya nah kan? itu mungkin nggak dibebasin dalam arti full ya, tapi ya. artinya Dikasih nggak- toleransi lah, ya. Dan Kelonggaran ya. mereka nggak bisa. Gue inget ya, siapa ya, Romario kalau nggak salah, waktu di PSV, dia bilang dia mau ikut apa namanya itu karnaval. Ya, ya. Tapi kata pelatihnya siapa gitu. Oh, cetak gol dulu. cetak 2 gol. Begitu dia cetak 2 gol ya udah langsung terbang ke Rio. Iya, Enggak, itu di bawah Johan Cruyff itu. Itulah. Iya, di bawah yang Cruyff Jadi di begitulah Barca. culture itu memang kadang-kadang nggak bisa kita paksakan ya, tapi bisa kita toleran, kita minimalisir supaya nggak terlalu lari. Kecuali Nggak, Balotelli lah. yang jadi masalah kan Itu parah banget itu. Sama Ka- Balogun. Kalau level lu selevel Neymar, gue masih paham. Tapi kalau level lu selevel Gapsus, terus dia minta privilege yang nggak jelas, Ya. kan terjadi kecemburuan di antara Tergantung kualitas pemain. Gapsus itu kan nggak bisa main bola, ngecat jalanan loh di Brasil. Dulu iya sebelum Iya, main bola iya. exactly. Itu bener fotonya ya? Iya. Bener, Jadi bener, jangan bener. songong mentang-mentang main bola banyak gaya gitu loh. Tapi kemarin lumayan dipuji kan coach sebenarnya Gapsus dia Pep bisa mengubah kontribusi Ya dia peran dia dari elah, orang lain. lawannya kayak apa Norwich dulu, ya. Ji. Nanti lawan Oke. Arsenal baru. Nah, tapi sekarang kalau kita ngomongin Mbappe yang kita belakangan juga orang mengharapkan dia jadi the next Messi atau selevel sama Messi Ronaldo lah menurut kalian dengan kemarin kontribusi di Euro dan juga tahun lalu Liga Champions yang anti klimaks bisa nggak sih ada di Bisa. level itu dan di Madrid terutama? Ada dua hal dan gue yakin kalian berdua juga sepakat bahwa untuk menjadi pemain hebat bakat pun nggak cukup. Setuju. Oke? Jadi butuh disiplin dan lain-lain. Nah, ini yang gue permasalahkan Mbappe. Berapa tahun yang lalu gue pernah lihat Ji syuting dari jarak jauh di mana Mbappe memberikan foto, minta difoto oleh anak kecil. Ya, ya, Dia ya. datang, dia foto senyum, habis itu mukanya berubah langsung. Iya, iya. Artinya karakternya dia itu dan berapa kali kan sering dikritik juga. Ini orang gayanya sejuta, ngerti nggak? Fake banget. Merasa lebih hebat. Iya, iya. Nah kalau dia punya karakter kayak begini, nggak bakalan naik. Terutama yang kemarin konvers sama Giroud juga sempat itu ya yang ada Salah satu contoh paling bagus Giroud. masih muda dia kan. Kalau gue jadi si Giroud, Mbappe. bukan Oh, Deschamps. Pochettino. Deschamps, gue tegur keras. Iya, iya. Karena lu masih anak Sejelek-jeleknya Giroud, jam terbangnya jauh lebih tinggi daripada lu. Dan lebih Setuju. disiplin, Udah ya. terbukti dan lu belum, ngerti nggak? Profesional. Dan sehebat apa Mbappe di Piala Eropa? Not. Nol. Gue juga setuju. Ya, Gimana lu dan, ngeliatnya? dan dia waktu Piala Dunia juara umur berapa? Mungkin 20 kali ya, Iya. atau 19 lah gitu. Ya memang dia kan udah dari atap dunia sebenarnya. Nah kemudian disitulah tantangannya anak muda umur segitu. Terus menurut gue juga pengaruh Neymar ya. Gue nggak tahu, gue nggak pernah di ruang ganti. Iya, Cuman kelihatannya memang Dia terinfluence Neymar iya, banget ya. agak terinfluence. Makanya gue bilang pindahnya dia ke Madrid itu di satu sisi mungkin bagus juga. Mungkin rumahnya Madrid itu kan walaupun Los Galacticos cuman nggak se-selebriti PSG kan. Artinya lebih disiplinnya Ya gue rasa. karena dia di sana kan nomor 3 dengan datangnya Messi. Ya, Iya, iya. jadi Kalau di Madrid bisa nomor 1. betul. Jadi mudah-mudahan di rumah barunya nanti kalau jadi ke Madrid Iya. dia akan lebih dapat treatment yang bagus lah dari pelatihnya, dari klubnya juga. Yuk taruhan traktir makan. Apaan nih? Gue bilang dia ke Madrid Sekarang, musim ini kan? musim ini. Ya, Gimana, Bang? arahnya juga ke situ lah. Kalau Firmino dia mau main sekali doang gue kena. Tapi enggak sih, lumayan Roma ada 3 poin. Tapi kalau ngelihat dari progresnya sekarang gitu, dia kan baru di Ligue 1 dan Iya. Liga Champions pun juga dia belum menghasilkan juara gitu. Kita melihat banyak pemain-pemain yang sudah bahkan meraih potensi terbaiknya kayak Kakak, Hazard di tempat lain begitu pindah ke Gini, Madrid, hancur apa yang membuat kalau beli pemain itu kan kadang kita Ya, bahasnya ini untung-untungan. pemain udah berpengalaman atau enggak gitu. Iya, iya. Kan nggak ada masalah juga. Waktu Betul. Kakak datang ke mana Madrid. ke
Ke Milan dulu. Milan, ya, kan ya. dia bukan siapa-siapa sebenarnya sebelumnya. Tapi kan ya bedanya ketika dia ke Madrid dia jadi pemain termahal kedua kan waktu itu kan. Iya, tapi maksudnya jadi itu tergantung sih. Bisa juga pemain yang udah punya pengalaman pun sengaja dibeli untuk menorehkan mental juara juga kadang-kadang nggak jalan juga Oke. gitu. Kalau kalian melihat Mbappe berarti Tapi kalau dari sisi bakat, dia Luar memilih biasa lah. dia memiliki Memiliki segalanya segalanya untuk untuk bisa menggantikan mencapai itu. Messi dan Ronaldo. Tinggal gimana Cuman dia ya. non teknis saja. kita lihat. Oke, kita panggil Nesa dulu dengan bunganya yang berwarna. Iya. Koci ada yang mau dikomen lagi hari ini Koci mungkin mau dikomen. Enggak, karena Nesa tadi sudah pesenin gue kopi. Jadi nggak usah dikomenin Gue di lagi. sini kayak pesuruh sama Coach Justin. Biasanya ngomenin baju orang mulu kan sampai namanya pengen gue ganti jadi Justinus Gunawan. Soalnya tiap hari kerjanya ngomenin baju aku mulu, Bung Harfa. Perhatian berarti nih. Latihan. Ji, tapi kalau lu punya duit 2,7 T kayak Mbappe, lu mau ngapain? Gua Beli mobil. itu gua akan membangun surga dunia. Apa prostitusi? Ya karena kalau Abrar Surga katanya dunia. pengennya kalau punya duit banyak cuma duduk di taman terus Enggak, makan kurma gitu Bukan, kan. Abrar pengen coba oyster dulu. Ya, kayak apa Abrar bilang? Tapi kalau gue punya duit segitu kayak Mbappe, mungkin gue mau beli stasiun TV. Woi, buat Biar apaan? bayarannya cash semua. Gak lama lagi bayarannya. Enggak, bentar. Ini nyindir siapa nih? Nggak jadi Agak kayak- absurd ya. Kurang ajar kamu. Udah lah kita bahas Arteta aja kesayangan Oke. kita semua. Tapi setelah ini nih, setelah podcast FC Podcast 1 FC. ini. Tapi apa jadinya kalau waktu itu Bukayo Saka bisa cetak gol nggak ditepis sama Donnarumma? Sama nggak ditarik sama siapa itu? Sama Chiellini. ya. Apa jadinya? Apa yang berubah di dunia ini kira-kira menurut lu, Pip? Yang berubah kalau misalkan si Gua tahu, gua dulu. saat itu si Zidane kalau nggak salah pakai Adidas ya. Di saat itu kan Zidane juga lagi jago-jagonya. Nah, si Ronaldo sama Michael Jordan tuh yang sama-sama pernah kena racun juga. Nike. Lagi Nike. Nah, katanya yang ngeracun dari ini Loto. Nyambung. Nama band baru, iya gue kira ini kan. Jadi ada gue liat di tweet kata anaknya minta merchandise DPR. Bapaknya ya udah ke Senayan, nggak ada, bukan yang ini katanya. Soalnya kalau Ronaldo bilang, gue pada saat itu gue nggak paham. Dia waktu sempat di interview gue lihat, gue nggak Di paham. empat mata ya? Iya, empat mata. Iya. Dicengin tukul dulu. Terus Ronaldonya ngeliatin Nadia Vega. Begitu kan bullshit. Oke dia podcast FC. Maafkan kalau dengar kata-kata bullshit itu bohongan. Lagi bercanda Coach Justin tadi ya. Podcast FC sama Afif, Mardel dan juga Vino membahas teori konspirasi. Seandainya Inggris juara bisa didengarkan di Spotify. Oke, sesuai janji kita akan membahas timnya dua orang ini yang juga nanti malam deg-degan. Karena inilah harusnya yang mereka harus bisa Tim apa menangkan. deg-degan? Ya karena trofi ini bisa mereka menangkan. Kagak ada, gue pengen kalah semua. Bener, gue tadi taping sama Helmi, Iya. gue bilang, dia tanya, Arsenal bisa nggak degradasi? Gue harap bener-bener degradasi, karena si Kroenke kan songong. Kita backup Arsenal. Wih. Kita backup Arsenal, gue mau lihat lu 2 bulan di zona degradasi masih di backup nggak? Bullshit banget tuh. Lah di video gua kan baru pertanyaan pertama gua udah bikin judul. Di mana nih? Oh, Video di mana nih? Di Bung Harpa. Luar, Bung Harpa tolong di follow karena baru 500. Ya, belum. Kasihan. Baru belum. 64. Itu dia YouTube Bung Harpa. Gimana di videonya? Gue begitu video pertama, gue langsung bikin target realistis Arsenal, menghindari degradasi. Oke. Kalah terus kedua kali kan, dan ini bukan gara-gara kalah pertama. Oke. Kalah pertama itu mainnya anjir. Nah, Oh, itu Brentford. permainan, bukan skor. Itu menit 80. Lu kalau nonton di stadion, biasanya tuh fans sampai selesai pun mereka masih tetap di situ. Iya. Kalau memang ada harapan. Iya, Ya betul. kan? Ini ngelihat tuh udah nggak ada harapan kan disorot tuh di stadion Brentford. udah itu. pada mulai pada bola. cabut. Bahkan ditantan kalau nggak salah Mas Stewart yang nggak boleh keluar. Ya, tapi kalau ngomongin sekarang ini kan kemarin kalah lawan Brentford, oke itu shocking loss gitu ya. Terus kemudian kalah Nggak sama juga udah biasa sih kita. Enggak sama Brentford ya, itu kan sebuah pukulan. Enggak sih, udah biasa. Kedua kalau sama Chelsea biasa. Kalau sama City juga katanya Nggak kan biasa juga tahun lalu Chelsea 2 kali Enggak, kalah. tapi secara kualitas pemain kan ya orang mewajarkan gitu Chelsea ngalahin Arsenal. Kemudian lawan City pun bisa calculated loss. Kalau seandainya kalah sama West Brom di Carabao, menurut kalian apakah ini Gua harap, menjadi tolak karena harusnya dia dipecat? tetap ngincer lawan City dan dalam arti pemain cadangan berapa turun. Ya, ya. Gue harap bener kalah, biar nggak ada alasan lagi. Apalagi di Twitter keluar lagi, saudaranya Nasser bilang, 7 bulan lagi gue kasih lo waktu.
untuk jual Arsenal. Nasser dangdut siapa? Nasser PSG. Seperti mati lampu. Nasser siapa sih, Coach? Nasser PSG, pemilik PSG. Oh, Nasir Al-Khalafi itu. Emang namanya bukan Nasser apa? Nasir. Gue suka, siapa Nasir ya? Terus Ini kebanyakan dangdut gitu. Asosiasinya ya langsung lu ke dangdut. udah kayak ngomongin teman si Nasir siapa? Anak-anak gang kubur. Makanya tampangnya kayak dangdut. Gimana? Benar malu ngeliat dari Ya, kalau misalnya nanti malam lawan apa WBA kalau nggak salah ya. West Brom. Kalau dia menang, terus kalah lawan City, which is very likely dia kalah lawan City. Kan masih kalau salah ya kita fokus Piala Ciki lah gitu loh. Tapi kalau dia kalah lawan WBA, kalah lawan City, nah tekanannya tuh momentumnya gede. Iya. Karena gue orang yang Kalau dia menang lawan WBA pun, beruntun 5 kali nggak menang, dia berada di zona degradasi. Itu yang ingin dihadiri. Kenapa? Value Arsenal menurun kalau seandainya dia di ranking 16-17. Sponsor yang keluar duit buat Arsenal dan lain-lain, itu nggak mau dengan value-nya pasti turun kan? Iya. Nah, untuk itu, tahun depan ya. itu kan pasti ingin dihindari mereka. Tujuan Kroenke kan cuma duit. Iya, bisnis. Iya. Nah, kalau lu mau bisnis yang hebat, lu harus masuk 4 besar. Iya kan? Keluarlah itu duit 150 juta. Belinya sampah-sampah semua. Walaupun beberapa gue setuju, Lokonga, Tavares, Odegaard, itu gue setuju lah. Iya. Tapi kalau Tapi dengan 150 mending lu beli 2 pemain yang bagus. Nah ini dikritik kan, ini maksudnya investasi ini berarti membuka jalan Arteta memang untuk jangka panjang membangun tim, atau memang ini dari kemauan dari Edu dan juga tim manajemen? Sebenarnya gue inget nih Coach waktu itu ngomong apa, dia bilang mendingan beli pemain ciki-ciki tapi banyak. Kalau gue bilang mendingan yang bagus tapi Kapan dikit. gue bilang gitu? Pernah waktu itu, tapi ini udah lah. Kalau gue begini, gue mendingan beli fitnah. beli singa 1 daripada beli kambing 10. Tapi singanya raja nggak? Hah? Raja, Jangan itu bahaya. Jangan. Atau lu piara anak singa. Oh ya, yang gue jelaskan itu di video gue juga jelaskan. Kenapa gue paham beli 5 pemain? Karena terlalu banyak sektor yang bolong. Karena terlalu banyak yang sampah. Ya, oke. Ngerti nggak? Jadi terlalu banyak pemain Arsenal yang sampah sehingga mereka butuh itu. Tapi kalau dia beli 11 pemain model begini semua juga ya belum tentu juga. That's why yang gue kritik itu kan cuma 2, Ramsdale sama Ben White. Oke, ya. Yang 3 itu kan oke. Lokal punya nih Murmer ya. Sesuai dengan karena daripada lu Kolasinac mending Tavares kan. Iya, bek kiri lambat ya. Jadi di satu sisi gue paham beli 5 karena lapis 2-nya sampah. Di sisi lain, kenapa sampah-sampah itu lo nggak buang? Iya benar. Tapi justru Saka lu perpanjang. Oke. Saka granit ya. Granit Saka lu perpanjang. Harusnya dijual. Plus dia beli apa namanya? Dia lihat pemain itu kan ilmunya ini pas-pasan nih Arteta. Tapi bukan itu dari Edu yang kayak gitu ya maksudnya? Enggak. Oh dari berdua ya konsultasi Semenjak Mislintat sama Sanlehi cabut ya. Itu antara Edu dan Arteta. Edu yang admin, Arteta yang teknis. Oke. Jadi kalau Edu bilang, nggak bisa kemahalan, nggak jadi. Tata aja. Gimana kata di Mislintat? Tata. Pantat. Ya, berarti andil berdua ya karena levelnya manajer ya si Arteta ya. Nah, kasus Arsenal ini kan pelik. Ya. Karena terlalu banyak sampah yang bukan duit yang keluar, tapi pembelian yang sampah sehingga lu harus reorganisasi terus. Makanya gue setuju dengan beli beberapa pemain karena memang dibutuhkan. Di sisi lain lu harus keluar duit lagi karena 150 nggak cukup. Ya. Keluar cepet lagi beli 2 yang bagus. Bagus kualitas bintang. Contoh Awar sama siapa CR ya? Lautaro ya kalau CR lah. Aduh, udah cukup kemarin gua ketawa gila gua sampai tadi malam gila ngakak gitu. Kalau sekarang nih, ini kan program berandai-andai. Ada yang aku menjadi. Kita berandai-andai lah. Kalau sekarang Arsenal datang, Agnelli, gue kasih lo Auba ya, lo kasih gue CR. Gajinya antar kita nego. Dia pikir juga, Auba lumayan. Iya, lumayan. Dan cocok. Bisa aja terjadi. Tapi kan udah tua Coach Auba juga buat tolong dipotong ya. Nanti dia janji traktir kalau beneran CR ke Arsenal. Arsenal. Janji sedap malam kita ramakan rame-rame kalau CR ke Ronaldo ke Arsenal. Gila gua jajanin hotdog di New York. Kalau CR ke Arsenal. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi Arsenal ini kan sebenarnya belum adil juga menjudge di saat pemain terbaiknya belum pada fit untuk main kayak
Arteta kan udah belum. berapa musim, Ji. Iya. Udah pemain dia. Jadi udah kompleks ini masalahnya. Tapi Jadi, kan pelit musim lalu kan pelit gitu. Ya, walaupun ya memang udah ya dikasih sekarang Partey ya. tahun ini lu kasih berapa? 100 juta lebih. Lihat aja belinya kayak gimana. Musim lalu itu beli Partey. Tierney kalau nggak salah. Partey oke. Pablo Mari, Gabriel. Nah terus beli Saliba di loan. Iya, itu Tapi yang beli aneh. Ben White. Otak lu itu di mana? Dari semua yang gue ingat ya pembelian Arteta, mungkin hanya Partey yang bagus. Bagus. Ya, gue setuju. Tapi maksud gua ketika memang Partey udah masuk ditambah ada Bukayo Saka, ada Emil Smith, Odegaard terus juga oke lah. Odegaard udah main semua kan masih ada chance untuk menaikkan Arsenal lagi kan dari sekarang yang memang Ya terpuruk itu yang gue harapkan tidak terjadi. Karena nggak akan dipecat-pecat. Karena kan sering begitu di awal musim berantakan walaupun nggak pernah separah sekarang ya. Cuman dia di tengah musim sering tuh menang streak beruntun gitu kan. Tapi ngeliat benang merahnya Arteta ini dalam bursa transfer khususnya dari tactical game-nya juga nggak ada perkembangan, Ji. Gitu. Oke, Jadi dari progres ya. Udah 1,5 tahun loh. Kan kemarin gue bilang. Iya, benar. Jadi Proses adalah ada progres. Betul, Ya. setuju. Kalau nggak ada progres, proses doang. Ya kayak Ole. Enggak lah, ada progres. Proses aja terus. kalau Oleh itu kalau progres. ada Oleh ada 3-2 progres. coach ada lah. Panjang ini ngomongnya ya. Tapi kita tebak-tebakan dulu. Kalau ngeliatin, ya kenapa Arteta dibalik ini? Oh karena otaknya tadi di bawah. Iya. Otaknya di pantat. Otaknya di Kasihan bawah. gue sebenarnya kasihan. Kalau ngomongin menurut kalian Arteta paling panjang umurnya sampai berapa bulan lagi? Gue udah di Oktober, sebelum ada musim ya? gue edisi kemarin udah bilang 2022 awal udah bukan dia pelatih. 2022 awal. Ya, dia lebih cepat lagi. Berarti lo pada Oktober. musim ya, kurang lebih ya. Dia jangan taruh dia udah di Januari dia ya? udah mau jebak taruhan lagi nih. Enggak, gini. Dia pasti dipecat kalau mereka 5, 6, 7 kali nggak menang. Bukan kalah ya. Iya. Dan very likely akan Mungkin begitu. 4 kali kalah, 3 kali seri. Di semua kompetisi apa di Liga doang? Liga. Oke. Karena itu jadi parameter buat Kroenke. Oke. Kalau Arsenal jarangnya udah ketinggalan poin terlalu banyak dengan 4 besar, feeling gue dipecat. Conte udah siap. Gue udah WhatsApp dia. Gini, kalau Conte itu gini. Ngarang. Masalahnya Conte itu Ngarang. kita pengen dia. Tapi gue tahu Ji, ini pelatih yang agak picky. Demanding, betul. tinggi, Nah, kan? ini dia kan nggak Justru pemain-pemain yang songong-songong itu bisa dihajar. Bukan, sama tapi kan duitnya. demanding ke manajemennya juga. Duitnya, Kayak itu. Inter kan dia karena Ya nggak itu punya kan tahun duit. depan. Iya. Duit Arsenal itu lebih kaya daripada Glazer loh. Iya, cuman kan pelitnya selama ini. That's why ini juga buka mata Kroenke bahwa lu tidak bisa hanya ngeruk duit tanpa invest. Oke. Tapi gini. Nah, ini menarik nih kalau kita lihat jadwalnya ya. Lawan City gue rasa Kalkulator terus, wajar. Nah, ini jadwal berikutnya gampang nih, lihat ya. Norwich home. Menang tuh. Burnley, nah itu dia. Menang. Norwich home seri. Bentar. Norwich, Burnley, kemudian Nah, ada derby. ini lawan Spurs inilah mungkin akan jadi Kalau ininya. dia menang, wah naik lagi Nah, Arteta itu gitu ya. yang lu suka kan? Iya kan? Itu yang lu suka. Kalau gue enggak, sama dia gue enggak suka. Enggak. Itu lawan Norwich, Burnley seri. Iya. Lawan Spurs dibantai. Nah, udah kelar. Jadi 7 match, 4 kali kalah. Oktober bener. Iya. Dipecat. Persis zona degradasi. 2 kali seri, 4 kali kalah, pecat. Gini aja biar seru. Koci kan Oktober, gue Desember. Kepiting aja kita coach. Nggak mau, nggak fair. Enggak biar kepiting doang. Tapi kalau Arsenal turun terus juga sama kayak turun terus kayak Mas Kemarin Bung gue udah Harpa ya. traktir, jadi ketemu lagi. Mas Bung Harpa juga turun terus kayak Arsenal. Tapi ya gua harap ini kita lihat karena lawannya Norwich Burnley harusnya bisa. Kemudian lawan derby Tottenham kalau ini menang ini jadi turnovernya buat Arteta lah untuk kembali diangkat lagi sama manajemen kan. Karena dia ibaratnya bisa. Gue ngeliatnya manajemen tuh emang mencari budak atau mencari boneka yang bisa menjalankan strategi murahnya manajemen. Loh, kalau nggak ada masalah, Klopp dulu emang dikasih berapa? Ini karena Coutinho dijual aja, datengin Van Dijk sama Alisson. Sisanya kan nggak. Betul. Tapi Klopp pelatih hebat, dengan pas-pasnya dia bisa. Kalau Arteta kan enggak. Kita tunggu berarti David Moyes lah menunggu di Arsenal nanti. Oke, kita panggil Nesa untuk menutup. Gimana menurut fans Arsenal, menurut kalian berapa lama lagi Arteta akan dipertahankan atau memang hanya menghitung hari aja? Itu dia. Oke, daripada Mas Krebu Harpa tambah turun ya. Oke, kita tutup aja Panji. Terima kasih banyak Jebret Team. Jangan lupa nonton semua playlist Jebret Media TV. Dan jangan lupa juga follow semua sosmed kita untuk ikutin semua berita-berita olahraga. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jebret Team. Thank you. See you tomorrow.